Selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau bahas tema kenapa kita harus menyemai bibit itu lebih dari satu. Artinya jangan cuma satu teman-teman ketika proses penyemaian. Kalau bisa kita semai itu lebih dari satu teman-teman. Mau dua atau tiga ataupun lebih juga nggak apa-apa. Yang penting bisa kepegang ya, masih kepegang. Jadi memang sebenarnya tuh alasannya adalah di saat kita proses semai benih sampai pada proses dia nanti bertumbuh, itu pasti akan ada kendala-kendala yang bakal kita hadepin teman-teman. Jadi misalkan satu, bisa aja benih teman-teman nantinya bakal keserang hama ataupun kemakan serangga, ataupun biji tidak tumbuh, itu bakal ada juga teman-teman. Nah, simpelnya adalah jadi semaian teman-teman yang lebih itu adalah untuk membackup teman-teman ketika ada kendala-kendala seperti itu. Jadi artinya ketika nanti bibit itu atau benih itu ada yang mati, teman-teman bisa langsung menyulam. Nah, contohnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini proses aku tanam kol. Ini juga tanam kol tuh. Nah, di sini, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada yang kosong. Ini kemarin kemakan hama serangga yang menyebabkan dia ini udah langsung hilang aja begitu aja. Tadinya seperti ini teman-teman, ini tiba-tiba langsung hilang gitu. Nah, nih seperti ini ada yang tiba-tiba daunnya layu, ntar bisa aja dia menyebar ke pangkal dan tiba-tiba mati gitu. Nah, fungsi teman-teman untuk menyemai lebih itu adalah untuk menggantikan, atau ketika masa proses pertumbuhan seperti ini teman-teman bisa langsung menyulam. Artinya menyulam ya menanam kembali, tapi tidak dari awal karena teman-teman sudah menyemai duluan. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Jadi sedikit yang bisa aku beri gambaran ke teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi aku kalau semai itu ada beberapa. Nah, seperti ini teman-teman. Nih, ini adalah semaian terong lalap. Dan berhubung memang semaian aku sudah lumayan bisa, istilahnya sudah lumayan bisa mandiri, udah lepas dari seperti ini, jadi aku semai agak lebih banyak. Cuman teman-teman, aku kasih tips, jadi nyemai itu perlu juga diperhatikan apakah kiranya kita masih bisa memegang benih-benih itu teman-teman gitu. Karena di saat proses besar ini kan kita mesti pisahkan, kita mesti kita mandiri gitu. Jadi kita perlu perhatikan itu juga. Nah, misalkan teman-teman cuma punya waktu sedikit, ya semailah beberapa aja teman-teman, dan itu dari beberapa varian aja, misalkan satu varian atau dua varian, misalkan tomat dan jeruk, ataupun teman-teman cabai dan tomat gitu. Jadi teman-teman harus siasati itu dan sesuaikan juga dengan cuaca. Kira-kira apa nih yang cocok di cuaca-cuaca seperti ini gitu. Nah, misalkan teman-teman udah semai cabai, misalkan cabai sudah lumayan bisa besar. Nah, baru teman-teman proses lagi di pertengahan itu, teman-teman proses nyemai lagi. Dan nggak perlu banyak-banyak, tapi yang penting intinya adalah harus ada cadangan. Jadi kayak misalkan aku nih setelah dari seperti ini udah aku semai ya, kemudian aku distribusikan ke beberapa pot gitu. Artinya biar dia tidak dempet-dempet lagi seperti ini. Nah, misalkan gini teman-teman. Nah, bisa teman-teman distribusikan seperti ini. Jadi ada satu pot 2, ataupun teman-teman bisa bikin satu pot nih 3 gitu, ataupun teman-teman bisa bikin lagi satu pot nih 5 gitu. Nah, artinya mereka akan lebih mempunyai tempat ataupun mempunyai area yang lebih luas untuk dia berkembang. Nah, sumpama misalkan yang di sini di pertengahan ada yang mati nih, di sini satu ini mati, otomatis kita masih punya cadangan. Jadi yang di sini yang kita pindah ke sini
gitu, dan begitu pun seterusnya. Nah makanya kelebihan yang aku tanam biasanya ini aku jadikan satu. Nih aku kasih ke sini teman-teman. Nih ini aku kasih ke sini. Jadi ada aku manfaatkan beberapa pot yang memang ini masih aku jadi campur jadi satu. Artinya, nah ini bisa kita praktekkan untuk kita sulam aja ke sana. Gini ya teman-teman. Kita melihat nih misalkan, oh sudah ini kiranya udah udah kepenuhan nih mereka di sini nih, ya kita langsung sulam, mumpung di sini ada tempat yang kosong gitu. Jadi nggak melulu harus misalkan, oh nih satu deret nih bibit kol, karena nih udah kalau udah gede kan dia udah kelihatan gitu, mana yang memang bibit pakcoy, mana yang bibit kol gitu, sudah terlihat ya teman-teman. Nah jadi sudah langsung kita pindahkan aja. Ini simpel banget. Jadi ini kita kasih dulu space. Nah kemudian udah langsung kita ambil aja. Biasa sih pakai sendok sih lebih enak sih, tapi ini paku gini aja ya teman-teman ya. Nih, nah tuh seperti ini teman-teman. Udah langsung selep. Nah ntar dia dengan ibaratnya dengan nalurinya dia punya area yang lebih luas, dia akan bisa lebih berkembang. Dan kan ini kan akan lebih istilahnya menghemat waktu dibandingkan teman-teman nggak punya cadangan ya, pot ada yang bibit ada yang istilahnya yang nggak bisa berkembang sampai, kan nggak lucu teman-teman harus ngulang lagi gitu loh dari biji teman-teman, jadi lama nanti pertumbuhannya. Nah dengan seperti ini keberlanjutan atau continue dalam penanaman sayur itu akan lebih lebih asik teman-teman gitu, nggak bosan kita semai lagi. Jadi proses semai itu nantinya tuh udah kita ya balik lagi berkebun sayur kita konsepkan sehingga kita lebih bisa untuk mengatur nantinya. Dan ini hal ini kan tuh kan, jadi di sini dia bisa semakin luas areanya, dan ini dia menggantikan si kol yang tadi sudah mati karena serangga. Nah seperti itu teman-teman, jadi kurang lebih adalah fungsinya seperti itu. Bagaimana teman-teman bisa memberikan cadangan benih untuk cadangan bibit untuk kita menyulam lagi gitu. Nah kalau seumpama memang teman-teman punya waktu yang banyak, teman-teman punya waktu yang lebih, teman-teman bisa untuk menyemai agak banyakan. Jadi bagaimana sih sebenarnya menentukan kita semai apa dan apa yang harus kita semai, apa yang harus kita tanam. Semua tuh tetap harus ada perhitungannya teman-teman. Artinya baik perhitungan tenaga, perhitungan waktu, perhitungan pencocokan iklim yang saat ini kita tahu sendiri cuaca lagi nggak baik-baik aja, tiba-tiba bisa hujan sendiri, ataupun setelah kering hujan lagi, atau bisa tiba-tiba panas gitu. Jadi kita perlu memperhatikan itu, jadi sehingga semuanya bakalan bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah ini teman-teman, ini yang teman-teman lihat nih pada bengkok. Ini adalah bibit seledri. Seledri ini udah lumayan hampir mau masuk ke 3 minggu, hampir ke 4 minggu dia baru mau tumbuh daun ke-3 teman-teman. Tuh dia ngikutin matahari karena kan mataharinya nih dari sana teman-teman, matahari dari sana, dan baru kena ini ketika pagi aja gitu. Jadi kita masih siasatin itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kira-kira itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, kiranya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh buat teman-teman yang masih bingung mau tanam apa, mulainya dari mana.
kemudian bagaimana juga kita memang tidak boleh untuk menanam tuh jangan satu bibit gitu teman-teman, karena untuk cadangan-cadangan. Nah seperti ini juga teman-teman, nih misalkan aku tanam. Nah di sini di video sebelumnya aku juga udah jelaskan nih ada satu yang kurang baik tumbuhnya. Nah di sini teman-teman, ini kurang baik tumbuhnya, padahal masih ada bijinya tapi bijinya nggak pecah. Yang lainnya udah pada rimbun tuh, kerennya rimbun sekali. Nah ini bibit benih bayam. Ya mudah-mudahan sih ya sebentar lagi ya ini bisa mengisi, makanya ini nggak aku isi dulu karena memang ada yang lambat, tapi ini kayaknya masih ada potensi untuk dia tumbuh, makanya aku belum tanam dulu gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Makasih banyak teman-teman, salam sehat, salam bahagia, semangat menanam.